Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi Mo Jianli sedikit berubah saat dia berbalik untuk menilai kotak batu giok dengan tatapan tajam, sementara Han Li memandang dengan acuh. Sue Ran menghela nafas lega saat melihat ini. Pada titik ini, Hei Lin sudah menarik kotak batu giok ke dalam genggamannya sendiri. Jimat dan tutup kotak itu dilepas, dan petir yang keras terdengar saat lencana batu giok yang panjangnya sekitar setengah kaki terbang keluar dari dalam. Lencana giok memiliki busur petir yang berkedip di seluruh permukaannya dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya. Jadi ini jimat petir Sanxing, gumam Hei Lin bergumam dengan ekspresi gembira. Kakak spirit, aku juga punya 3 inti laba-laba Asura di sini, maukah kamu melihatnya? Pada kesempatan ini, Mo Jianli yang berbicara. Ekspresi Sue Ran sedikit menggelap setelah mendengar ini, namun tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Raja Roh terkekeh, yakinlah, sesama Daois, aku tidak punya banyak jimat ini, tapi pasti ada cukup untuk ditukar dengan semua orang yang memiliki inti. Senang mendengarnya, kata Mo Jianli, dia melemparkan kotak kayu hijau ke arah Raja Roh. Sue Ran memberikan harum dingin saat dia mengeluarkan gelang penyimpanan dan juga melemparkannya ke arah Raja Roh. Hanya Han Li yang terus duduk diam di tempat, seolah-olah dia benar-benar tidak khawatir tidak akan ada cukup jimat petir Sanxing untuk semua orang. Raja Roh melirik Han Li dengan penuh arti sebelum mengayunkan lengan baju ke udara untuk menangkap inti yang ditawarkan kepadanya oleh Sue Ran dan Mo Jianli. Setelah pemeriksaan singkat, dia juga melemparkan sebuah kotak batu giok ke arah mereka masing-masing. Mata Mo Jianli dan Sue Ran menyala serempak saat mereka menangkap kotak-kotak itu, lalu melepaskan jimat dan tutupnya dengan kegembiraan di wajah mereka. Rekan Taois Han, apakah kamu tidak tertarik dengan jimatku atau kamu kembali dengan tangan kosong? Tanya Raja Roh. Tentu saja aku belum kembali dengan tangan kosong, tapi pertama-tama, aku ingin bertanya berapa banyak jimat yang tersisa, jawab Han Li sambil tersenyum. Raja Roh agak terkejut mendengar ini. Berapa banyak? Mungkinkah kamu sudah mendapatkan banyak inti Asura Spider? Han Li tidak memberikan penjelasan dan hanya menunggu jawaban atas pertanyaannya dengan senyuman di wajahnya. Sue Ran dan yang lainnya agak bingung melihat ini. Masing-masing dari mereka hanya menerima 3 inti dari laba-laba Asura, jadi mengapa terdengar seperti Han Li memiliki lebih banyak? Raja Roh terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menjawab, sejujurnya, jimat petir Sanxing adalah harta paling berharga dari ras roh kita, jadi bahkan aku tidak memiliki banyak. Saat ini, aku hanya punya tersisa 2. Jika kamu benar-benar memiliki inti laba-laba Asura sebanyak itu, maka kamu dapat mengambil keduanya. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan itu, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia membalik tangan untuk mengeluarkan kotak batu giok dan pedang tembus pandang kecil di tengah kilatan cahaya spiritual. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengirim kedua benda itu terbang ke arah Raja Roh sebagai 2 bola cahaya putih. Raja Roh menangkap kedua benda itu di genggamannya, dan alih-alih membuka kotak itu segera, dia mengarahkan pandangan ke arah pedang kecil itu. Beberapa saat kemudian, sedikit pencerahan muncul di matanya. Hehe, pedang terbang ini adalah sesuatu yang aku peroleh dari musuh yang kuat di alam Asura kecil, dan dibuat dari beberapa inti laba-laba Asura. Total ada 5 pedang, tapi 4 di antaranya hancur selama pertempuran kita, dan ini satu-satunya yang tersisa, Han Li menjelaskan. Sue Ran dan yang lainnya juga tercerahkan setelah mendengar ini. Pedang terbang ini tidak lain adalah salah satu dari 5 pedang yang dipegang oleh pria berjubah brokat itu. 4 di antaranya telah dihancurkan dalam pertempuran, tetapi yang terakhir jatuh ke pasir dan diambil oleh Han Li secara rahasia setelah pertempuran.
Pria berjubah brokat itu tampaknya telah menjalin aliansi yang sangat kuat dengan laba-laba Asura sebelum dikhianati, jadi tidak terlalu mengada-ada untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak inti untuk menyempurnakan pedang terbang itu. Itu adalah inovasi yang cukup brilian untuk secara langsung menggunakan inti untuk menyempurnakan pedang terbang. Adapun kotak batu giok yang menyertai pedang, yang secara alami berisi 3 inti laba-laba Asura lainnya. Setelah memeriksa inti untuk memastikan tidak ada yang salah, Raja Roh memberikan 2 jimat lainnya kepada Han Li tanpa ragu-ragu. Baginya, semakin banyak utas waktu yang bisa dia sempurnakan, semakin baik. Dengan demikian, semua pihak sangat senang setelah perdagangan. Setelah itu, Han Li dan yang lainnya tidak berlama-lama lagi di Gunung Roh Tersembunyi, dan mereka dengan cepat berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal pada Raja Roh. Raja Roh juga tidak mencoba untuk menahannya, jadi mereka semua segera pergi. Begitu Han Li dan Mo Jianli pergi, mereka langsung menuju ke tempat Silver Moon menunggu mereka bersama dengan tabut suci Ing Spirit. Setengah hari kemudian, mereka berdua turun ke lembah tersembunyi, di mana mereka disambut oleh Silver Moon, Zuguoer, dan Patriark Huasi. Tak lama kemudian, semburan dengungan terdengar dari dalam lembah, dan tabut suci Ing Spirit muncul sebelum terbang menuju wilayah manusia. Han Li duduk di tengah ruang rahasia di lantai bawah Bahtera, dan ada beberapa benda melayang di sekelilingnya, terdiri dari lampu kuno, 2 lencana batu giok dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atasnya, 5 manik-manik berwarna, dan botol putih kecil. Ini semua adalah harta yang dia peroleh selama perjalanan ini. Setelah memeriksa barang-barang ini sebentar, dia tiba-tiba mengangkat alis sebelum menunjuk ke arah lencana batu giok. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di permukaan lencana, dan sambaran petir melesat keluar sebelum mengenai ujung jarinya. Han Li dikejutkan oleh sensasi mati rasa, dan dia kehilangan semua perasaan di seluruh tangan itu sementara kulitnya menjadi sedikit hitam hangus. Hati Han Li sedikit tersentak saat melihat ini, dan dia segera menyuntikkan kekuatan sihirnya yang sangat besar ke tangannya. Baru pada saat itulah tangannya yang mati rasa mendapatkan kembali rasa dan kulitnya yang semula. Seperti yang diharapkan dari jimat abadi yang legendaris, aku harap itu benar-benar berguna melawan kesengsaraan surgawi, gumam Han Li dengan ekspresi senang di wajahnya. Setelah itu, dia membalikkan tangan untuk menghasilkan 2 kotak giok, tempat dia menyimpan sepasang lencana giok. Kedua kotak itu kemudian disimpan dalam sekejap sebelum dia melambaikan tangan ke arah lampu kuno. Harta karun itu segera ditarik ke dalam genggamannya, dan dia mulai memeriksanya dengan cermat. Lampu itu mampu memanggil burung merak yang mirip dengan binatang suci Moulan, jadi itu pasti bukan harta biasa. Memikirkan kembali bagaimana wujud asli pria berjubah brokat itu juga seekor merak, seseorang harus merenungkan apa hubungannya dengan merak yang diwujudkan dengan menggunakan harta karun itu. Selain pola roh di seluruh permukaan lampu, bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya sangat langka, dan bahkan Han Li tidak dapat mengidentifikasi semuanya. Namun, materi yang bisa dia identifikasi semuanya sangat berharga. Setelah merenung sejenak, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia membuat segel tangan, dan seutas benang transparan keluar dari glabelanya di tengah kilatan cahaya spiritual sebelum menghilang ke dalam lampu. Dia kemudian menutup matanya dan mulai memeriksa harta karun itu secara menyeluruh. Waktu perlahan berlalu, dan hanya setelah sehari semalam benang tembus cahaya kembali ke Han Li, setelah itu dia membuka matanya dengan ekspresi gembira. Jadi harta ini dikenal sebagai Origin Soul Lamp. Pantas saja ia bisa memanggil burung merak itu dibentuk oleh gumpalan jiwa makhluk itu. Han Li sangat gembira saat membuat penemuan ini. Lampu jiwa asal adalah harta karun yang dapat meningkatkan fragmen jiwa. Ada juga harta karun lain yang dapat disimpan oleh fragmen jiwa,
tetapi kecuali fragmen jiwa dapat menjadi keberadaan yang mandiri, itu pasti akan hancur kecuali jika kembali ke inangnya. Sebaliknya, tidak ada kekhawatiran dengan Origin Soul Lamp ini. Faktanya, harta itu mampu memelihara dan meningkatkan fragmen jiwa yang tersimpan di dalamnya dari waktu ke waktu. Jika fragmen jiwa dapat disempurnakan menggunakan beberapa teknik rahasia khusus, maka itu bahkan bisa menjadi keberadaan yang mirip klon. Selain itu, terlepas dari seberapa kuat klon itu, tidak perlu khawatir tentang serangan balik selama seseorang memiliki Origin Soul Lamp ini. Dalam keadaan yang benar, harta karun ini bahkan bisa memupuk pecahan jiwa pemiliknya menjadi lebih kuat dari pemiliknya sendiri. Han Li menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Sejak hilangnya Nas Chen Soul keduanya, dia berniat memelihara klon, dan harta ini sempurna untuk tujuan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa lampu beberapa kali lagi untuk memastikan bahwa itu memang bisa memelihara pecahan jiwa, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia segera memasukkan pecahan jiwa ke dalam lampu. Begitu pecahan jiwa ini menjadi cukup kuat, dia harus memikirkan dengan tepat bagaimana dia ingin mengembangkannya. Dengan demikian, Han Li mengayunkan selongsong ke udara, melepaskan semburan cahaya spiritual untuk menyimpan lampu jiwa asal sebelum mengarahkan perhatiannya ke botol kecil. Isi botol itu tak lain adalah darah sejati Xuan Wu yang diperolehnya. Begitu dia melahap darah ini dan memurnikannya, dia akan dapat secara drastis meningkatkan kekuatan 12 transformasi kebangkitannya. Dia berpikir bahwa tidak mungkin ada orang yang dapat mengumpulkan semua 12 jenis darah asli dan menguasai semua 12 transformasi, namun dia telah mengumpulkan setengahnya, terdiri dari naga sejati, Phoenix surgawi, Kunpeng, merak 5 warna, dan kera gunung raksasa. Jika dia bisa menguasai transformasi Xuan Wu juga, maka dia akan melewati setengah jalan. Jika dia bisa mencapai semua 12 transformasi, maka bentuk roh sejati yang bisa dia ubah menjadi tidak diragukan lagi akan menjadi sangat kuat. Lagi pula, dengan setiap transformasi baru yang dicapai, kekuatan keseluruhan dari 12 transformasi kebangkitan akan ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengambil botol kecil itu sebelum membuka tutupnya dan melahap isinya. Beberapa hari kemudian, Han Li membuka kembali matanya, dan pada titik ini, dia telah menyempurnakan darah sejati Xuan Wu. Dia segera membuat segel tangan, berubah menjadi kura-kura hitam raksasa di tengah kilatan cahaya. Kura-kura itu tingginya sekitar 60 kaki dan menempati hampir seluruh ruang rahasia. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas cangkang hitamnya, membentuk penghalang cahaya. Dalam hal kemampuan keseluruhan, bentuk Xuan Wu ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan transformasi lainnya, tapi itu pasti memiliki kehebatan pertahanan terbaik. Ini adalah kesimpulan yang Han Li dapatkan dengan cepat setelah memeriksa sebentar formulir Xuan Wu, dan itu tidak mengejutkannya. Lagi pula, Xuan Wu selalu terkenal karena daya tahannya di antara semua makhluk roh sejati. Kura-kura raksasa menghilang di tengah kilatan cahaya lainnya, dan Han Li kembali ke wujud manusianya. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menyelesaikan keresahan dalam energi di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh transformasi, dia mengayunkan selongsong ke udara, dan manik-manik yang telah dipaksa masuk ke sudut ruang rahasia itu terbang kembali ke arahnya. Ini tidak lain adalah manik domain, dan Han Li memeriksanya sebentar sebelum membuat segel tangan, di mana dia menghilang dari dalam ruang rahasia. Detik berikutnya, Han Li muncul kembali di dalam domain bed, melayang tepat di atas pulau raksasa yang sama. Dia melihat ke bawah tetapi gagal melihat siapapun, jadi dia melepaskan indera spiritualnya untuk dengan cepat menyapu seluruh pulau, di mana alisnya sedikit berkerut. Tidak ada satupun ras ikan di pulau itu. Han Li kemudian meletakkan jari ke gelabelannya, dan indera spiritual yang dia lepaskan langsung meningkat beberapa kali lipat.
Indera spiritualnya yang luar biasa segera meluas hingga mencakup semua pulau lainnya juga, dan sebagai hasilnya, dia akhirnya menemukan sesuatu. Dia segera terbang ke arah tertentu sebagai seberkas cahaya biru, dan beberapa saat kemudian, dia muncul di atas salah satu pulau kecil di tengah ledakan fluktuasi spasial. Dia mengalihkan pandangannya ke bawah, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Pulau tandus sekarang penuh dengan serangkaian bangunan segitiga baru dengan ketinggian berbeda, dan ada banyak makhluk ikan luar angkasa yang masuk dan keluar dari bangunan ini. Begitu Han Li muncul, beberapa makhluk ikan luar angkasa yang paling kuat segera memperhatikannya, dan mereka buru-buru berlutut dengan penghormatan di mata mereka. Akibatnya, semua orang memperhatikannya juga, dengan cepat berlutut. Beberapa saat kemudian, semua makhluk ras ikan berkumpul di bawah Han Li, berdiri dengan tangan digantung dengan hormat di sisi mereka. "Tuan, Anda akhirnya mengunjungi kami lagi," kata kepala suku saat dia naik ke udara dengan ekspresi gembira. "Apa aku tidak diterima di sini?" Han Li bertanya dengan senyum geli. "Tentu saja, Tuan, kami semua sangat gembira dan sangat tersanjung dengan kunjungan Anda," kepala suku buru-buru menjawab dengan senyum menjilat. "Haha, tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Ada pulau yang lebih besar di sana dan 2 pulau lainnya juga, kenapa kalian semua berkumpul di pulau ini?" Han Li bertanya dengan ekspresi ingin tahu. "Domain B telah disempurnakan olehmu, jadi itu milikmu, dan kami sudah sangat beruntung telah diizinkan untuk tinggal di sini. Jika kami mengubah dunia ini terlalu banyak dan entah bagaimana menyebabkan sesuatu yang salah, kami akan menjadi melakukan pelanggaran besar," jawab kepala suku. "Tidak perlu terlalu khawatir, jika alam ini mudah rusak, maka domain B tidak akan dianggap sebagai harta yang luar biasa. Selain pulau terbesar, kamu bisa menjelajahi pulau-pulau kecil lainnya dengan bebas," Han Li berkata. Kepala suku segera menyampaikan rasa terima kasihnya dengan gembira. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Kami memiliki beberapa keterampilan dalam menanam obat roh, bagaimana kalau kami mengatur beberapa ladang obat untuk Anda di sini?" "Bidang obat, tentu, lanjutkan dan atur dulu. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu punya cucu perempuan yang cukup mahir dalam penyempurnaan pil, bisakah aku bertemu dengannya?" Han Li bertanya. "Lan Yao, datang dan temui tuan kami," kepala suku segera memanggil setelah mendengar ini. Seekor ras ikan betina yang elegan berada di bawah sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum segera naik ke udara, lalu mengulurkan hormat ke arah Han Li. Lan Yao memberi hormat kepada tuannya. "Aku mendengar dari kakekmu bahwa kamu memiliki bakat dalam penyempurnaan pil, apakah itu benar?" Han Li bertanya sambil menilai wanita muda itu. Kakek terlalu liberal dengan pujiannya. "Penyempurnaan pil hanyalah hobiku, aku tidak berani mengklaim bahwa aku memiliki bakat di dalamnya," jawab wanita muda itu dengan malu-malu, dan sepertinya dia sangat jarang berbicara dengan orang asing. "Hehe, tidak perlu terlalu rendah hati. Saya telah melihat kuali dan bahan penyempurnaan pil Anda bahkan tidak akan dapat menggunakan banyak hal itu kecuali Anda sangat mahir dalam seni penyempurnaan pil. Saya punya beberapa pertanyaan tentang penyempurnaan pil yang ingin saya tanyakan kepada Anda, jawab saja sesuai kemampuan Anda," kata Han Li. "Aku akan melakukan yang terbaik," jawab wanita muda itu patuh. Han Li mengangguk sebelum membubarkan makhluk ikan lainnya, lalu memulai pertanyaannya. Han Li adalah master penyempurnaan pil dengan haknya sendiri, dan pertanyaannya tidak terlalu dalam dan mendalam, tetapi itu semua adalah pertanyaan yang sangat khusus dan khusus yang pasti tidak bisa dijawab oleh master penyempurnaan pil biasa. Namun, Lan Yao mampu memberikan jawaban atas sebagian besar pertanyaan, dan setelah 1 jam interogasi, Han Li sangat terkejut dan terkesan dengan bakatnya dalam seni pemurnian pil. Han Li terdiam sesaat sebelum mengusulkan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Lan Yao dan kakeknya.
Saya dapat mengatakan bahwa Anda memang memiliki bakat yang cemerlang di bidang ini. Selama basis kultivasi Anda dapat bertambah, mungkin Anda akan dapat melangkah lebih jauh daripada saya dalam seni penyempurnaan pil. Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak menerima saya sebagai master Anda dalam penyempurnaan pil? Saya dapat memberi Anda dukungan dalam kultivasi normal Anda, serta beberapa panduan khusus dalam penyempurnaan pil untuk membantu meningkatkan penguasaan seni Anda. Kepala suku sangat gembira sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Kamu bersedia menerima Yaoer sebagai muridmu? Itu luar biasa. Yaoer, cepat dan sapa tuanmu. Yaoer memberi hormat kepada tuannya. Lan Yao segera berlutut dan bersujud ke arah Han Li lagi. Haha, tidak perlu formalitas seperti itu. Sebagai murid baruku, aku berkewajiban memberimu hadiah. Berikut adalah beberapa pil dan wawasan kultivasi yang telah aku kumpulkan. Bawa dirimu ke tahap tempering spasial terlebih dahulu, dan saya akan mulai menginstruksikan Anda dalam penyempurnaan pil setelah itu, kata Han Li sambil tersenyum sambil melemparkan 8 botol pil dan slip batu giok ke arah Lan Yao. Terima kasih, Tuan, saya pasti akan melakukan yang terbaik, jawab Lan Yao saat dia menangkap botol dan batu giok dengan gembira. Teruslah berkultivasi di alam ini untuk saat ini. Begitu kita kembali ke umat manusia, aku akan membawamu keluar untuk bertemu dengan kakak dan adik seperguruanmu. Baiklah, aku pergi sekarang, kata Han Li sambil tersenyum, lalu bersiap untuk pergi setelah memberikan kepala suku anggukan perpisahan. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepala suku, dan dia buru-buru berkata, mohon tunggu, Tuan, saya punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Han Li agak kaget mendengar ini. Oh, apa itu? Tolong lihat, Tuan, kata kepala suku sambil mengeluarkan kotak hitam dari lengan bajunya sebelum menawarkannya kepada Han Li dengan kedua tangan. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara, dan kotak itu segera ditarik ke arahnya. Dia kemudian menjentikkan jari ke arah kotak itu, dan tutupnya terbang dengan sendirinya, memperlihatkan sekitar selusin benda dengan ukuran berbeda, termasuk beberapa pecahan batu, slip batu giok, dan gulungan. Alih-alih langsung meraih barang-barang itu, Han Li bertanya, apa ini? Ini adalah beberapa wawasan tentang hukum ruang yang ditinggalkan oleh makhluk kuat masa lalu dari ras ikan luar angkasa kita. Hanya kepala suku dari ras kita yang berhak melihat catatan ini, tetapi basis kultivasi saya terlalu loyo untuk hal-hal ini jadi tidak ada gunanya untuk saya, jadi saya menawarkannya kepada Anda dengan harapan dapat membantu Anda, Tuan, jawab kepala suku dengan hormat. Oh. Jadi kamu telah mengidentifikasi fakta bahwa aku juga memiliki kekuatan spasial. Han Li bertanya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Sebagai kepala suku ras ikan luar angkasa, aku jauh lebih peka terhadap kekuatan ruang daripada saudara-saudaraku. Kekuatan ruang di dalam tubuhmu tidak terlalu kuat, tapi aku masih bisa merasakannya, jawab kepala suku. Hal-hal ini memang berguna bagiku, jadi aku akan menyimpannya. Aku benar-benar akan pergi sekarang, kata Han Li dengan anggukan penuh arti, lalu menyimpan kotak itu sebelum benar-benar pergi kali ini di tengah ledakan fluktuasi spasial. Setelah kepergian Han Li, kepala suku menoleh ke Lan Yao, dan menghela nafas, ayo turun. Kamu benar-benar beruntung, Yaoer, sepertinya kamu akan menjadi harapan masa depan seluruh ras kita. Mulai sekarang, kamu akan bebas menggunakan semua sumber daya dalam ras kami sehingga Anda dapat maju dalam kultivasi Anda secepat mungkin. Beberapa bulan kemudian, tabut suci Ing Spirit akhirnya kembali ke umat manusia. Begitu tiba, mereka segera diberitahu tentang berita yang mencengangkan.